Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Kazen Channel. Ya, apa kabar lur? Semoga kipa-kipai alias baik-baik saja. Saya doakan ya untuk teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran. Amin amin. Oke dulur, untuk seperti biasa ya, saya akan uklam-uklam alias jalan-jalan. Pada kesempatan kali ini saya akan keliling kota Jakarta dan juga akan menuju salah satu ikon dari kota Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Oke, kita nikmati untuk perjalanannya dulur di pagi hari, tepatnya di hari Minggu. Ini saya berada di Jalan Tebet ya, di Jakarta Selatan. Saya akan keliling dan menuju ke salah satu ikon dari kota Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Untuk kondisi seperti hari ini cerah ya dulur, dan juga kendaraan tidak terlalu ramai dan juga jalan longgar ya, tidak macet. Oke, kita nikmati untuk perjalanannya di pagi hari ini. Untuk Jakarta, dari sejarahnya, dari berbagai informasi dan sumber, memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Ini pada abad ke-14, Jakarta bernama Sunda Kalapa dan menjadi pusat pelabuhan kerajaan Pajajaran. Dan pada tanggal 22 Juni, tepatnya di tahun 1527, terdapat penyerangan oleh Pangeran Fathaillah dari nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Dan pada tanggal 4 Maret 1621, Belanda mendirikan Stad Batavia, jadi dikuasai oleh Belanda ya. Dan pada tanggal 1 April 1905, Stad Batavia berubah lagi menjadi Gemeente Batavia. Dan lanjut ya, pada tanggal 8 Januari 1935, Belanda merubah lagi namanya dari Gemeente Batavia menjadi Stad Gemeente Batavia. Pada tahun 8 Agustus 1542, Jepang tiba di Batavia dan merubah namanya menjadi Jakarta Tokubetsushi. Pada bulan September tahun 1545, pemerintah nasional merubah lagi menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Dan pada tanggal 28 Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia merubah Jakarta menjadi Praja Jakarta. Pada tanggal 26 Juni 1956, di Jakarta dipimpin oleh wali kota dan dirubah menjadi Jakarta, kembali ke Jakarta ya. Pada tanggal 18 Januari 1558, Jakarta daerah otonom dengan nama Kota Madya Jakarta Raya di bawah Provinsi Jawa Barat. Dan pada tahun 1559, Jakarta berubah menjadi daerah tingkat 1 provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Pada tahun 1961, status Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota. Pada tanggal 31 Agustus 1564, ibu kota Jakarta Raya resmi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Dan
tanggal 31 Agustus 1599 pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota dengan status otonomi yang memiliki administrasi, dan tepatnya tanggal 30 Juli 2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 DKI daerah khusus ibu kota Jakarta resmi menjadi daerah otonomi khusus ibu kota. Itu riwayat singkat dari kota Jakarta. Jadi memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga menjadi salah satu ibu kota dari negara kita, yaitu Indonesia. Oke dulur, kita lanjut untuk menuju ke Masjid Istiqlal. Ini kondisi di pagi hari. Ini cukup longgar ya, ini suasana di pagi hari, tepatnya di hari Minggu. Oke dulur, kita lanjut. Oke dulur, ini suasananya ya, masih tampak lenggang untuk jalannya. Jadi masih longgar ya, tidak terlalu begitu macet ya di pagi hari ini. Ini saya jalan-jalan melalui Grab ya, atau kendaraan online Gojek. Ini menuju ke salah satu ikon dari Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Ini suasananya ya di pagi hari ini. Mungkin dari Tebet untuk menuju ke Masjid Istiqlal, kata Mas Gojeknya atau Grabnya ini sekitar 15 ya, kalau lancar 15 menit, antara 15 sampai 20 menit ya. Ini kalau kondisi lancar ya. Ini tampak suasana di salah satu jalan di daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke dulur, kita nikmati untuk perjalanannya. Ini di kanan kiri saya. Ini dari stopan kita lurus ya. Jadi masih sangat longgar di suasana pagi hari ini. Dan juga untuk cuacanya juga sangat cerah dan mendukung. Ini kita lihat ya, sudah terlihat di samping kiri kanan gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota Jakarta. Kota Jakarta ini menjadi salah satu tujuan untuk dari daerah-daerah lain ya, untuk mencari nafkah, karena di pendapatan atau UMR di kota Jakarta termasuk tergolong tinggi. Jadi banyak yang merantau ke Jakarta. Ini suasananya di pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu.
terlihat ya di kanan kiri dan di depan gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota Jakarta. Dan alhamdulillah ya, untuk perjalanan ini sangat lancar ya, tidak terlalu macet, jadi sangat longgar untuk perjalanan menuju Masjid Istiqlal dari kota Jakarta. Jadi wajib dikunjungi ya. Jadi salah satu ikon dari kota Jakarta selain Monas, yang wajib dikunjungi adalah Masjid Istiqlal Jakarta, karena salah satu ikon dari kota Jakarta dan juga salah satu tempat ibadah umat Islam yang cukup besar ya, salah satu yang cukup besar ya, bahkan menduduki peringkat 6 dunia dan juga salah satu peringkat pertama ya, masjid terbesar di Asia Tenggara. Oke dulur, kita lanjut untuk perjalanannya. Terlihat ya, ini di samping kanan saya gedung pencakar langit. Kondisi di pagi hari, tepatnya di hari Minggu. Oke, kita lanjut untuk perjalanannya. Oke dulur, kita sudah sampai ya. Terlihat ya, di sebelah kiri ini sangat banyak sekali pengunjungnya yang menuju ke salah satu ikon dari kota Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Terlihat banyak sekali pengunjungnya di sekitar sebelah kiri, baik dari anak kecil maupun orang dewasa. Ini menuju gerbang menuju Masjid Istiqlal. Kita diarahkan yang di sebelah pintu gerbang yang sebelah belakangnya dari Masjid Istiqlal ya, oleh Mas Gojeknya ini atau Mas Grabnya. Ya, inilah penampakan dari Masjid Istiqlal Jakarta, salah satu ikon dari kota Jakarta. Oke, kita lanjut untuk perjalanannya untuk menuju pintu masuk dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ini terlihat ya, tadi pengunjungnya sangat ramai sekali, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Di sini juga terdapat bis-bis untuk para wisatawan baik lokal maupun dari internasional mancanegara ya. Ini kebanyakan warga lokal sih. Kita sudah sampai, terlihat banyak penjual dan pedagang dan juga souvenir. Kita disambut dari pintu masuk. Ini aksesoris baju Masjid Istiqlal atau oleh-oleh khas dari Jakarta. Ini kita ditawari, saya beli kresek ya, untuk nanti buat nyimpan sepatu atau sandal apabila masuk dari Masjid Istiqlal. Ini dia Masjid Istiqlal kota Jakarta, salah satu masjid yang sangat besar, salah satu masjid terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara serta mancanegara, dengan luas yang sangat luas ya. Di sini juga tersedia, tadi disambut ya, souvenir dan pedagang atau oleh-oleh, baik makanan, minuman, baju, dan pernak-pernik oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ini dari sekitar bagian luar
Masjid Istiqlal. Cukup ramai ya. Kita keliling-keliling dulu untuk menuju sebelum kita masuk ke dalam Masjid Istiqlal. Terlihat ya sangat megah, menjulang tinggi, salah satu masjid yang cukup besar. Di tiap pintu ada petugasnya ya, untuk mengarahkan pintu-pintu mana saja untuk masuk ke bagian dalam. Ini kita lihat sekitar dulu, kita jalan-jalan di suasana di pagi hari di sekitar masjid. Ini ada yang jalan-jalan, ada yang duduk-duduk, ada yang berfoto-foto juga, dan ada juga yang beristirahat. Ini terlihat tanpa petugasnya. Di bangunannya dan terlihat ya untuk lantainya dan dindingnya berlantai marmer ya. Nah, ini sebelah ini sungai. Oke, kita jalan-jalan. Pembangunan Masjid Istiqlal ini tahun 1961 menjelang perayaan peringatan 17 Agustus 1961 yang menandai 16 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Ini terlihat ya sangat ramai. Presiden pertama, yaitu Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno, memiliki visi untuk membangun sebuah masjid nasional yang akan menjadi simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa. Masjid ini memiliki kapasitas 200 atau menampung jamaah, yaitu sebesar 200.000. Ini terlihat ya, parkiran mobil jadi sangat luas dan juga megah. Ini juga salah satu menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia. Ini bagian dalam, kita naik ya, tadi di lantai dasar. Nah, ini terlihat banyak sekali kegiatan atau pengunjung. Ini juga ada dibuat latihan salah satu perguruan. Oke, kita akan menuju ke bagian dalam. Ini masjid ini dibuka umum pada tanggal 22 Februari, tepatnya pada tahun 1978. Masjid ini bersebelahan dengan Istana Merdeka dan juga Gereja Katedral Jakarta dan juga Gereja Immanuel. Dan masjid ini diarsiteki oleh Frederick Silaban. Dan gaya arsitektur ini formalisme baru internasional. Didirikan tepatnya tahun 1978 dan peletakan batu pertama itu pada tanggal 24 Agustus 1961 dan selesainya pada tanggal 12 Februari 1978. Memiliki kubah 2 dan menara 1. Masih ada tingkat juga di atas dan memiliki kapasitas tangga juga dan yang cukup luas, dan dinding berlantai marmer ya, dan sangat dingin dan sejuk untuk bagian dalamnya. Ini kita menuju ke lantai 1 ya, bagian dalam dari Masjid Istiqlal. Kita terlihat ya bagian lantai dan dinding berlapis marmer ya, dan ini bagian dalam dengan karpet yang berwarna merah dan kuning emas dan ornamen geometrik dari baja yang anti karat. Bangunan utama ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama ditandai dengan 1 kubah besar, terlihat ya, berdiameter 45 meter
yang ditopang dengan 12 tiang besar Ninavaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Ini dengan arsitek dari Frederick ya, salah satu anak dari pendeta Tut Heron yang berasal dari Huria atau Kristen Batak Protestan. Oke dulur, itulah sekilas dari salah satu masjid Iqbal, salah satu ikon dari kota Jakarta, salah satu masjid yang cukup terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan peringkat 6 di dunia. Oke, sakminai dulur, semoga dapat menambah wawasan dan sedikit pengetahuan tentang ibu kota Jakarta. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di channel Bang Kajen berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Matur nuwun.